Nah ini teman-teman, penggantian oli kompresor punyanya R3. Ini kompresornya tipe Denso ya, sama aja sih sepertinya tipenya dengan kayak Avanza, Rusterios gitu ya, cuma beda posisi dudukan bautnya aja. Nah untuk penggantian oli kompresor selalu kita turunkan ya kompresornya seperti ini supaya bisa dituang. Dan ternyata ini olinya hampir habis ya teman-teman, paling tinggal berapa mili aja, ini nggak ada 50 mili pun nggak ada, padahal ini kapasitasnya harusnya sekitar 100 mili untuk standar kompresor seperti ini ya. Ini hampir habis, sekalipun masih ada sisa-sisa di jaringan kondensor atau evap itu juga harusnya ini masih ada lah separuh atau sekitar 50 mili. Ini hampir habis ini teman-teman, paling sekitar sisa 3 sendok mungkin ini. Nah selanjutnya kita isi olinya dengan takaran 100 mili menggunakan oli khusus Denso ya. Kita menggunakan oli ND8. Kita isi dengan takaran yang pas, umumnya 100 mili ya teman-teman untuk jenis kompresor seperti ini. 10 SA 15C apa ya kalau nggak salah, 13 SA 15C apa ya kalau nggak salah. Sama aja sih jenisnya kayak Rusterios, Avanza, Xenia gitu, umumnya 100 mili. Ini kita lagi proses isi karena ini suntikannya kapasitasnya cuma 50 mili, jadi kita 2 kali nuang ya, 2 kali sedotan. Kita isi pelan-pelan sampai keisi semua 100 mili. Dan ini kalau dilihat dari kompresinya masih lumayan bagus sih, nggak begitu parah-parah amat ya. Mudah-mudahan hasil akhirnya dinginnya masih cukup bagus ya. Nah setelah proses pengisian kita putar centerpiece-nya ya, cuman ini agak susah, jadi saya menggunakan bantuan mesin bor untuk memutar centerpiece-nya supaya pistonnya sedikit ada pergerakan, jadi olinya sedikit jalan. Nah setelah itu kita tutup ya, supaya nanti pada saat kita pemasangan ke mesin, oli di dalam kompresor ini tidak tumpah-tumpah ya teman-teman, jadi kita tutup. Selain itu juga supaya aman, tidak ada kotoran yang masuk. Dan ini saya nggak tahu karena sebelumnya katanya pernah flashing menggunakan mesin khusus gitu ya. Kemungkinan biasanya sih pada saat buang freon ada oli yang kebawa dan diisinya nggak ditambahin lagi ya, jadi kayak gini tekor, kemungkinan seperti itu. Nah selain itu kita juga flashing atau kita kuras seluruh jaringan ya teman-teman. Ini kita menggunakan R11 guna bertujuan untuk membuang sisa-sisa oli lama yang mengendap atau yang tertinggal di kondensor, di selang-selang pipa, terus di evaporator depan dan evaporator belakang. Jadi proses ini lebih ke untuk membersihkan sisa-sisa oli ya, sekaligus kotoran-kotoran ya. Ini untuk dryernya tidak kita ganti ya teman-teman, tapi kita kuras aja ini langsung. Kita menggunakan R11 supaya hasilnya lebih maksimal. Nah ini terlihat cairan R11 nya agak menguning ya teman-teman, sisa-sisa dari kecampur oli yang lama. Nah ini teman-teman hasil akhir setelah semua proses sudah selesai.
kita vakum terus isi freon, dan itu tekanannya masih terbilang cukup bagus, dan hasil dinginnya juga masih cukup bagus lah ya teman-teman. Standar mobil Jepang ya rata-rata paling hebat 6 atau 5 derajat lah. Ini kondisi sore hari ya teman-teman, sekitar jam 2-an, masih ada terik matahari sedikit. Untuk pipa hisapnya cukup dingin dan pipa tekannya juga tidak panas ya teman-teman. Ini sudah dapat 6 derajat, termasuk hasil yang maksimal. Dan ini mobil tahun 2017 ya, jadi umurnya sudah 6 tahun ya, dapat 6 derajat termasuk cukup bagus.